siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sebaski. Terima kasih untuk Ibu Nova dan Bapak Chandra telah memasuki Zoom. Baiklah, di sini ada rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMA 4 Muara Jambi di kelas 11 MIA dengan materi gelombang mekanik. Menjelaskan persis besar gelombang suatu, mengenai gelombang di mana orientasinya kepada menurut kepercayaan. Guru menyampaikan persepsi, kemudian peserta percobaan bertanya, melakukan percobaan, didik mengumpulkan isi masalah, didik menjawab yang telah dilakukan. Pada kegiatan penutup, guru dan kemudian pada penilaian dan tertulis. Mekanik berbagi siswa bank mekanik, guru membuka dan melakukan absensi siswa, kemudian siswa untuk melakukan percobaan telepon sederhana. Mengenai percobaan informasi mengenai percobaan, guru memberikan LKPD, mengerjakan LKPD setiap kelompok untuk menyimpulkan kegiatan siswa kegiatan pembelajaran 5. Tujuan pemberian evaluasi ini untuk melihat sejauh mana Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Saudari Vivi. Pemberian saran dari Ibu dan Bapak. Kami persilakan. Saya dulu ya. Saya aja dulu ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada saat pelaksanaan, saya pikir sebenarnya peserta didiknya juga perlu disampaikan. Mereka juga perlu tahu bahwa kira-kira pada pembelajaran setelah pembelajaran hari itu atau apa yang kira-kira akan mereka capai pada pembelajaran hari itu. Jadi kan ada baiknya juga menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu kepada peserta didiknya. Kemudian selebihnya menurut saya cukup baik plannya untuk Vivi dan untuk Bulan, tidak banyak saya komentari. Oke, jadi yang tadi disampaikan Vivi sama Sri Bulan di RPP-nya, tolong nanti dikaji lagi sebelum turun ke kelas ya Pak ya. Jadi kalau di lesson study 2 tahun belakangan, biasanya saya enggak komen nih Vi. Jadi kalau sudah plan, Vivi-nya nyeritain bla 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 bla, saya oke, silahkan terjun. Kalau yang sekarang, kebetulan Pak Nastimnya juga minta kurikulum prototype, terus kemudian sekolah juga minta pembelajaran yang ke arah student center ya Pak ya. Kemudian kalau Bapak nanti, Bapak udah PPG belum ya? Mudah-mudahan sudah. Di PPG nanti juga sudah ya Pak ya? Udah lulus ya Pak ya? Program guru penggerak. Oh, guru penggerak. Nah, di guru penggerak juga mintanya student ya Pak ya? Jadi teachernya diharapkan no explore, maksudnya tidak terlalu mengeksplor. Maka Vivi sama Sri dalam RPP-nya tolong ditunjukkan kepada kami pakai pendekatan apakah, pakai metode apakah, atau pakai apalagi ya satu lagi ya Pak ya. Ada pendekatan, ada metode, ada model ya Pak ya. Oke Vi dan Sri. Perkenalkan, nama Ibu Sri Baruski, Ibu dari mahasiswa pendidikan fisika 2018. Pada hari ini, Ibu akan mengajar kalian pada pertemuan kali ini. Baik, siapa ketua kelasnya? Ibu sih. Oke, ketua kelas, tolong bilang. Nggak siap. Jelas. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Kelas Mawati, Asita, Aulia, di akhir pembelajaran kalian dapat mampu menjelaskan konsep gelombang mekanik, kemudian mampu menjelaskan jenis gelombang berdasarkan klasifikasinya, kemudian kalian mampu menganalisis besaran-besaran dalam gelombang mekanik, dan kamu mampu dapat membuat proyek tentang gelombang transversal. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu gelombang? Yang tahu boleh katakan. Nanti Ibu kasih nilai plus. Ada yang bisa memberi pendapatnya? Ibu tunjuk ya.
Nanti kalau misalnya setelah melakukan proyek, kalian isi kan ada pertanyaan-pertanyaan di kolom ini, isi. Kemudian nanti akan ada presentasi. Dimulai dari sekarang. Kalau nggak ada yang mau duluan, ditunjuk ya. Kelompok yang udah duluan selesai proyeknya, kelompok 4. Silakan presentasi. Di tempatnya ya, di situ perwakilan, ya. Sebutkan nama, sebutkan kelompok sama apa yang dilakukan. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, ini merupakan hasil dari lembar kerja kami kelompok 4 yang berantakan saya sebagai pimpinan waktu yang awal, kemudian ada teman saya Angga Wijaya, kemudian saya Pulau, Roma Putri, Selamat Pagi, Rizky Wahyu, dan Serti Adisti. Baiklah, langsung saja kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saya sendiri. Oke. Yang pertama, apa yang terjadi ketika stick es krim telah dirangkai? Kami menjawab bahwa stick es krim membentuk suatu rangkaian yang ketika dibentangkan kemudian angin datang, ia mengalami suatu getaran. Kemudian untuk soal nomor 2, apa yang terjadi ketika stick es krim dibentangkan kemudian getaran? Stick es krim mengalami gelombang yang arah hambatannya tidak lurus dengan arah getarannya. Ini dibuktikan ketika tadi kami melakukannya bahwa stick es krim mengalami gerakan yang tidak lurus, dia tidak berputar balik. Kemudian yang terakhir adalah apa yang terjadi ketika stick es krim diputar secara perlahan berlawanan arah. Stick es krim ketika diputar, dia membentuk gelombang yang arah hambatannya sejajar dengan arah getarannya. Ini dibuktikan ketika gerakan stick es krim yang mengikuti arah getaran kanan. Kemudian yang dapat kami simpulkan adalah dari percobaan ini bahwa rangkaian stick es krim yang sudah kami buat yang membentuk suatu gelombang yang arah hambatannya tegak lurus dengan arah getaran dan yang arah hambatannya sejajar dengan arah getaran. Ini merupakan definisi dari penerapan gelombang transversal dan longitudinal. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 yang merasakan yang pertama dan saya sendiri Aluvius Joko, Dedi, Maidora, Rosita Damayanti, Intan, Jessica dan Rita. Baiklah, untuk saja di sini saya akan membacakan hasil yang telah kami lakukan. Apa yang terjadi ketika stick es krim telah dirangkai? Di sini kami menjawab bahwa stick es krim yang dirangkai akan membuat sebuah rangkaian yang bentuk seperti gelombang. Yang kedua, apa yang terjadi ketika stick es krim dibentangkan kemudian diputarkan?
beritahu kenapa gelombangnya tidak ada. Coba bagi kelompok berapa Kak ya? Kelompok 4 sama kelompok 1. Bagi udah bentuk rangkaian proyeknya. Coba bagi coba bukannya dia diputar. Beda kan bentuk gelombangnya kan? Kalau misalnya di proyek ini sebagai disebabkan karena peletakan stick es krim dan solasinya. Tidak ada yang salah nak, tapi itu lebih bagus bentuk gelombangnya. Boleh kasih pas ke rombongan. Dan juga untuk evaluasi selanjutnya jika ada proyek, tolong diperhatikan LKPD-nya, langkah kerja. Karena tadi ada yang melihat, halo. Tadi ada yang melihat salah paham tentang penggarisan. Kalau begitu kelompok 3. Nah, kelompok 3 pun mengakui. Jadi lain kali untuk minggu ke depan dalam pembuatan proyek diperhatikan LKPD-nya dan langkah-langkah kerja dan apa yang ditanya di LKPD. Kemudian untuk menambah pemahaman kalian, kita akan memberi evaluasi pembelajaran. Ini dibawa pulang ke rumah. Minggu depan di pertemuan selanjutnya dengan ibu dibawa. Kemudian ini disalin di buku catatannya. Nanti dari pembelajaran diberikan ya. Baiklah anak, karena sekarang jam istirahat. Terima kasih untuk kerjasamanya untuk pembelajaran. Semoga kalian pelajari dari proyek ini kalian bisa memahami apa itu gelombang. Ibu akhiri, selamat siang dan terima kasih. Udah, silahkan dipimpin, lanjut ke ini yang lain. Baiklah, untuk kelompok 1 kepada Saudari Ella dipersilakan. Baiklah, berdasarkan pengamatan saya pada kelompok 1, yaitu pada lembar observer terdiri dari 6 aspek pengamatan. Yang pertama, di mana tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk kelompok 1 ini sudah mulai berkembang. Kemudian, aspek tidak memisahkan diri dari orang lain. Untuk kelompok 1 ini mulai membudaya, kemudian interaksi terhadap sumber belajar, yaitu mulai membudaya. Selanjutnya interaksi antara siswa dalam satu kelompok, itu mulai membudaya. Kemudian aktivitas menyelesaikan masalah, itu untuk kelompok 4 mulai berkembang. Kemudian siswa tidak pasif yaitu mulai berkembang. Nah, selanjutnya di mana pada kelompok 1 ini ada yang namanya Aulia Rahma itu sangat aktif. Aulia Rahma, kemudian Aulia Tasya dan Aulia Rahma ini sangat aktif. Kemudian ada juga yang namanya Bastian Rafael. Nah, ini mungkin dikarenakan hanya dia sendiri dalam satu kelompok itu laki-laki, jadi agak cenderung diam atau pasif. Minat dan motivasi student terhadap materi ini udah menjadi keberhasilan kita nih, 2 anak ini udah pinter nih. Iya, Bu. Tapi akan ada referensi lain yang menyatakan anak yang banyak atau senang itu belum tentu anak itu pintar terhadap materi. Nah, menurut observer, kira-kira kalau nanti kita kasih kognitif materi kepada si anak ini bisa jawab nggak ya materi itu? Sepertinya bisa, Bu. Sepertinya bisa ya. Oke, sip. 2 anak tadi dicatat ya, Bulan, namanya. Baik, Bu. Itu akan menjadi objek kita di observer di plan 2 ya, di open class 2 ya, menjadi target kita untuk kita mau pancing anak ini pinter nggak. Iya, Bu. Ada lagi Ella yang